Azerbaijan adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus, yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet dan dikenal sebagai tanah api. Negara ini adalah negara sekuler dan demokratis pertama di Kaukasus yang memiliki sumber daya alam gas alam dan minyak yang kaya. Azerbaijan adalah tempat di mana Anda akan jatuh cinta dengan makanan lezat dan jalan-jalan bersihnya. Ini adalah Azerbaijan, tanah air orang-orang yang hangat dan cantik. Republik Azerbaijan adalah negara terbesar di Kaukasus dan salah satu dari 6 negara independen berbahasa Turki yang terletak di Eropa Timur dan berbatasan dengan Laut Kaspia. Negara ini berbatasan dengan Iran di sebelah selatan, Armenia di sebelah barat, dan Georgia serta Rusia di sebelah utara. Republik Azerbaijan terdiri dari sebuah wilayah utama dan sebuah republik otonom bernama Nakhchivan, yang melalui Nakhchivan juga berbatasan dengan Turki. Luas Azerbaijan sekitar 87.000 km persegi. Dari 11 iklim yang ada di dunia, 9 diantaranya terdapat di Azerbaijan. Keanekaragaman iklim yang luas di Azerbaijan menyebabkan adanya keragaman produk pertanian yang baik. Saya tidak tahu dari negara mana Anda berasal, tetapi masuk ke Azerbaijan mudah. Azerbaijan tidak memerlukan visa dari banyak negara. Jika Anda membutuhkan visa, Anda bisa mendapatkan visa wisata dalam beberapa menit dengan menggunakan mesin visa elektronik di bandara. Biaya visa elektronik adalah 20 euro. Azerbaijan memiliki populasi sekitar 10 juta orang. Lebih dari 90% penduduk negara ini adalah orang Turki, dan sisanya terdiri dari Talis, Lezgin, orang Rusia, dan orang Armenia. Bahasa resmi negara adalah bahasa Turki Azerbaijan, tetapi sebagian besar penduduk mengenal bahasa Rusia. 95% penduduk negara ini beragama Islam dan 5% beragama Kristen. Meskipun Muslim merupakan mayoritas, pemerintah negara ini adalah pemerintah sekuler. Agama tidak memiliki peran dalam struktur negara, dan minoritas agama di negara ini telah hidup dalam kedamaian dan ketenangan selama bertahun-tahun. Azerbaijan sepanjang sejarah telah berada di bawah pemerintahan berbagai negara dan kekaisaran. Dalam perang antara Iran dan Rusia, wilayah ini dipisahkan dari Iran berdasarkan perjanjian Golestan dan Turkmenchay, dan jatuh ke tangan Rusia. Pada awal abad ke-20 dan setelah runtuhnya Sart, Azerbaijan di bawah pimpinan Muhammad Amin Rasulzadeh membentuk Republik Demokratik pertama di dunia Islam pada tahun 1918 dan menyatakan kemerdekaan. Dalam struktur pemerintahan ini, mulai dari kegiatan seni hingga pemberian hak suara kepada perempuan, banyak tindakan demokratis modern yang dilakukan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama dan pada tahun 1920, negara itu diduduki oleh Tentara Merah Soviet. Azerbaijan kehilangan kemerdekaannya selama 72 tahun dan berada di bawah kebijakan Rusiafikasi hingga akhirnya pada tahun 1991, dengan runtuhnya Uni Soviet, negara itu berhasil meraih kemerdekaan untuk kedua kalinya. Dengan runtuhnya Soviet, orang-orang Armenia memanfaatkan absennya kekuasaan sentral dan menempati 20% wilayah Azerbaijan. Banyak kota dan daerah pemukiman di wilayah yang diduduki menjadi kosong penduduknya, dan kota-kota itu hancur. Heydar Aliyev, yang merupakan seorang dengan pengalaman dan berorientasi barat, menjabat sebagai presiden dari tahun 1993 hingga kematiannya pada tahun 2003, dan setelah itu, putranya Ilham Aliyev menjadi presiden yang hingga kini masih berkuasa. Dengan pengembangan jalur transmisi minyak dan gas serta pengiriman mereka ke Eropa melalui Turki, negara tersebut memperoleh pendapatan yang baik dan berada di jalur pengembangan, tetapi tidak secepat yang seharusnya. Untuk memerangi dan membebaskan wilayah-wilayah yang diduduki, mereka telah melakukan pengeluaran besar di industri pertahanan yang memberatkan negara, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang diduduki pada tahun 2020 dalam Perang Kedua Karabakh. Tetapi dari segi demokrasi dan pemenuhan kesejahteraan rakyat, mereka tidak dapat mencapai hasil yang dapat diterima. Satuan mata uang Azerbaijan adalah manat. Di Azerbaijan, rata-rata pendapatan bulanan sekitar $600, yang perlu dimiliki untuk menjalani kehidupan yang wajar. Namun, banyak orang memiliki pendapatan di bawah $300. Hal ini dapat dilihat dari model mobil di jalanan. Sementara sebagian orang mengendarai mobil mewah, sebagian lagi masih menggunakan mobil dari era Soviet. Namun, poin positifnya adalah bahwa persentase besar penduduk negara memiliki rumah dan tidak perlu membayar sewa. Menariknya, Baku adalah kota yang terletak 28 meter di bawah permukaan laut, yang menjadikannya sebagai ibu kota nasional terendah di dunia dengan lebih dari 2,5 juta penduduk, dan juga kota paling padat penduduk di dunia di bawah permukaan laut. Kota Baku adalah ibu kota paling timur di benua Eropa serta kota terbesar di Kaukasus dan Azerbaijan yang memiliki sekitar 2,5 juta penduduk. Ini adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan juga kota yang berhasil menggabungkan budaya timur dan barat dengan baik di dalamnya.
Kota yang menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan pertemuan budaya, mulai dari Olimpiade negara-negara Eropa hingga kompetisi Eurovision dan Formula 1. Selain itu, jangan pernah membuang sampah di tanah di Baku. Jika Anda membuang sampah di tanah alih-alih meletakkannya di tong sampah, Anda akan dikritik oleh penduduk lokal. Orang-orang Azerbaijan sangat peduli dengan isu-isu lingkungan dan tidak membiarkan kota mereka tercemar. Saya bisa memberikan contoh lain. Di Baku, jarang sekali Anda melihat seseorang merokok sambil berjalan. Mereka menganggap hal itu sebagai bentuk ketidakhormatan dan ketidaksopanan jika abu rokok jatuh ke tanah, sehingga mereka tidak ingin puntung rokok atau abu tumpah ke tanah. Di Baku, ibu kota, kemungkinan bertemu dengan bahkan satu pengemis sangat kecil. Mengemis dianggap sebagai pekerjaan yang memalukan, dan bahkan orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi sangat buruk berusaha menjual barang-barang sederhana seperti tisu kertas untuk mencari nafkah. Menariknya, Azerbaijan adalah negara Muslim pertama yang memberikan hak suara dan hak dipilih kepada perempuan. Perempuan di negara ini dihargai dan dihormati, serta dalam masyarakat Azerbaijan, perempuan tidak pernah berada di bawah perlindungan pria sebagai individu. Perempuan memainkan peran aktif dalam masyarakat. Tanda paling penting dari hal ini adalah bahwa wakil presiden adalah seorang perempuan. Ruang kota sangat elegan, teratur, dan bersih, yang telah berhasil menarik perhatian para wisatawan. Baku terletak di salah satu wilayah kaya minyak di dunia dan tanpa ragu, pengembangan perkotaannya bergantung pada penemuan minyak dan gas serta ekstraksi dari wilayah tersebut. Azerbaijan sebagai eksportir minyak tertua di dunia pada tahun 1848 adalah negara pertama yang melakukan ekstraksi minyak dengan prinsip industri, dan pada tahun 1901, produksi minyak Azerbaijan mencakup 51% dari produksi minyak dunia. Boulevard dan Taman Pantai Baku adalah salah satu destinasi wisata populer di kota ini. Blok ini sepanjang 5 km dari lapangan bendera nasional hingga pelabuhan internasional Baku. Salah satu daya tarik di wilayah ini yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Museum Karpet Baku. Di sini terdapat koleksi karpet terbesar di dunia, dan di museum ini disimpan lebih dari 1.000 karpet anyaman tangan langka dan indah dari Azerbaijan serta karpet-karpet dari negara lain. Di Baku, Anda tidak akan menghadapi sebuah kota yang kacau dengan gedung-gedung tinggi dan pendek. Dengan mudah, Anda dapat melihat 4 gaya arsitektur, abad pertengahan, Islam, Soviet, dan modern kontemporer di kota ini, di mana masing-masing ditempatkan secara rapi di tempatnya dan mencerminkan berbagai periode sejarah kota ini. Menara api adalah gedung pencakar langit tertinggi di Baku dan simbol arsitektur kota ini, yang dibangun dengan inspirasi dari api abadi yang ada di Baku. Namun, bangunan paling modern di kota yaitu Pusat Budaya Heydar Aliyev karya arsitek asal Britania keturunan Arab, Zaha Hadid, dan dirancang dengan inspirasi dari tanda tangan Heydar Aliyev. Di dalam bangunan itu juga terdapat banyak pameran untuk para penggemar, serta konser-konser dan acara budaya serta seni yang beragam diadakan. Azerbaijan adalah negara yang sejak dulu hingga sekarang sangat memperhatikan seni, dan berbagai jenis musik seperti musik tradisional, asyik, mihana, jazz, dan bahkan musik klasik populer di negara ini. Di setiap sudut negara, kelas musik sedang berlangsung dan bahkan dengan sedikit hiperbola, dikatakan bahwa di setiap rumah ada satu piano. Jika Anda melihat orang Azerbaijan dengan teliti, Anda bisa membedakan mereka dari para wisatawan. Sebagian besar pria Azerbaijan memiliki alis tebal, kulit gelap, dan janggut tipis. Hampir semua dari mereka memiliki mata coklat. Menemukan pria Azerbaijan dengan kulit sangat terang sangat sulit. Tinggi badan rata-rata pria ini sekitar 170 cm dan mereka lebih suka memakai t-shirt lengan pendek dan celana jeans panjang. Sebaliknya, gadis-gadis Azerbaijan secara rata-rata lebih pendek dari laki-laki dan tinggi mereka biasanya antara 150 hingga 165 cm. Gadis-gadis Azerbaijan pasti memiliki rambut hitam dan mata coklat. Jika Anda melihat seseorang dari Azerbaijan dengan mata biru, kemungkinan besar akar etnis mereka berasal dari Rusia. Seperti halnya, wanita Azerbaijan berkulit perunggu. Mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian yang menarik atau menggoda. Saya menggambarkan pakaian harian biasa seorang wanita Azerbaijan sebagai celana jeans panjang, tank top, dan jaket. Saya telah melihat kombinasi ini berkali-kali di Baku. Selain itu, wanita lebih suka memakai pakaian panjang daripada celana pendek atau rok. Observasi lain tentang orang-orang di sana adalah bahwa mereka umumnya tidak terlihat sangat berenergi. Baik orang muda maupun orang tua menjalani hidup yang tenang di Baku, tetapi wajah mereka agak kaku. Secara keseluruhan, mereka semua memiliki keadaan kelelahan dan tertekan, tampak matang dan tenang, tetapi sepertinya tidak puas dengan hidup mereka. Salah satu pilihan pertama untuk berwisata di Baku adalah Içerişehir atau Kota Lama Baku, yang merupakan salah satu situs yang terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO. Kota lama dengan ganggang sempit, dinding-dinding tinggi,
dan bangunan-bangunan lama menampilkan contoh yang menonjol dari arsitektur tradisional Azerbaijan. Koleksi historis ini terletak di pusat kota Baku dan di sudut-sudutnya, Anda bisa menyaksikan karya-karya sejarah yang luar biasa dan arsitektur yang menarik. Salah satu dari karya berharga ini adalah Dizi Kalasi, yang berarti benteng gadis, yang berasal dari abad ke-12 Masehi dan merupakan bagian dari dinding-dinding lama Baku. Saat ini, kota lama tidak hanya sebuah wilayah historis dan wisata, tetapi juga tempat hidup dan dinamis dengan pasar-pasar, restoran-restoran, kafe-kafe, dan toko-toko yang banyak. Penduduk di wilayah ini masih tinggal di rumah-rumah lama dan bersejarah, serta gaya hidup tradisional dan modern di sini bercampur dengan baik. Di seberang Italia, terdapat Jalan Nizamiye di kota yang memiliki toko-toko merek dan mewah serta museum kefasihan. Jalan yang beraspal batu dan indah dengan arsitektur Eropa modern, yang merupakan salah satu kawasan terbaik dan tercantik di Baku. Pencahayaan artistik telah meningkatkan daya tarik jalan ini dan memberikan suasana yang berbeda. Semua wisatawan mengunjungi jalan ini, dan sepanjang hari hingga larut malam penuh dengan keramaian. Ketika Anda berada di Azerbaijan, Anda akan merasakan dengan jelas bahwa negara ini adalah salah satu negara Muslim teraman. Di ibu kota, Baku, kemungkinan terjadinya kejahatan atau insiden tidak menyenangkan bagi Anda hampir nol. Polisi berpatroli di banyak titik penting di Baku dan jika mereka menghadapi kejahatan, mereka siap untuk intervensi segera. Selama Anda tidak memprovokasi orang-orang Azerbaijan, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Bahkan wanita bisa berjalan sendiri dan dengan aman di malam hari di Baku tanpa menghadapi masalah apapun. Satu-satunya masalah yang membuat orang Azerbaijan marah adalah masalah Armenia. Orang Azerbaijan sepenuhnya tidak toleran terhadap orang Armenia dan kedua bangsa ini telah berada dalam konflik bersenjata selama lebih dari 30 tahun. Banyak warga Azerbaijan telah menderita banyak dan kehilangan kerabat mereka, oleh karena itu jangan pernah berbicara dengan mereka tentang politik, terutama mengenai Armenia. Istana Shirvanshah adalah salah satu objek wisata penting dan menonjol di Baku yang terdaftar dalam daftar warisan dunia UNESCO. Istana ini dibangun pada abad ke-15 Masehi selama masa pemerintahan dinasti Shirvanshah. Silsilah ini adalah salah satu silsilah paling kuat yang pernah memerintah wilayah Shirvan, yang berkuasa lebih dari 800 tahun atas bagian-bagian dari Azerbaijan modern dan utara Iran. Baku dapat disebut sebagai kota patung-patung raksasa, di mana para pejabat kota setiap tahun mengadakan kompetisi internasional patung dan menarik seniman dari seluruh dunia untuk menambah kekayaan seni kota mereka. Sejarah kehadiran manusia di Republik Azerbaijan kembali ke ribuan tahun yang lalu. Di dekat Baku, di Taman Nasional Gobustan, terdapat 6.000 petroglif dengan berbagai bentuk mulai dari hewan hingga adegan berburu dan menari manusia purba, di mana beberapa petroglif diperkirakan berusia hingga 40.000 tahun. Selain itu, negara ini memiliki jumlah terbanyak gunung lumpur di dunia, sekitar 350 gunung lumpur yang bisa Anda lihat di Taman Gobustan. Para wisatawan mengunjungi gunung-gunung lumpur ini dan beberapa juga menggunakannya untuk tujuan terapeutik. Selain itu, di sini ada bukit-bukit dengan nama Yanardag atau bukit-bukit yang menyala, di mana api-api ini tidak pernah padam. Terima kasih banyak karena Anda telah menemani saya hingga akhir video. Jika Anda menyukai konten seperti ini, saya sangat berterima kasih jika Anda memberikan like dan subscribe untuk mendukung kami. Selamat tinggal.